Seorang pria Indonesia, kerja sebagai pelatih selancar di Bali. Tiap hari ngajarin bule-bule berdiri di atas papan. Nggak taunya malah dia yang berdiri di pelaminan, bareng muridnya sendiri, seorang janda kaya asal Australia. Siapa yang ngangka? Niatnya ngajar selancar, bonusnya jadi menantu ekspor. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita bahas cerita-cerita menarik yang kadang lebih plot twist dari sinetron jam 7. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Dan tolong banget, baca deskripsi videonya dulu ya, biar nggak gagal paham dan langsung komentar nyasar. Langsung aja, kita mulai ceritanya. Namanya Adi Nugraha, umur 28 tahun, lahir dan besar di Bali. Meski aslinya dari keluarga Jawa yang merantau sejak lama, pekerjaannya, pelatih selancar. Tapi jangan bayangin pelatih dengan seragam rapi atau kantor ber-AC. Kantor Adi ya laut, mejanya ya papan selancar, dan ruang tunggunya, ya pantai berpasir putih ditemani kelapa muda. Setiap pagi, Adi bangun lebih awal dari matahari. Bukan karena rajin, tapi karena kalau kesiangan, murid-murid bule bisa lebih galak dari ombak pantai Kuta. Dengan rambut agak acak-acakan dan kulit coklat eksotis hasil training outdoor, tiap hari, Adi sudah biasa melatih turis-turis asing, dari yang niat banget sampai yang sebenarnya cuma pengen foto-foto biar kelihatan keren di Instagram. Hidupnya sederhana, punya motor tua yang kadang mogok, kos kecil nggak jauh dari pantai, dan tabungan yang lebih sering numpang lewat daripada tinggal. Tapi Adi bahagia, dia merasa, selama bisa makan nasi bungkus, ngopi di warung, dan main di laut, hidup ini sudah cukup indah. Meski begitu, kadang-kadang ada juga rasa iri kalau lihat bule-bule gandengan tangan di pinggir pantai. Kapan ya giliran gue, pikirnya sambil senyum kecut. Tapi ya sudahlah, katanya, jodoh kan urusan Tuhan. Sementara itu, Adi fokus saja sama pekerjaannya, ngajar selancar, jaga keseimbangan, baik di atas papan, maupun dalam hidup. Tapi hari itu, tanpa Adi tahu, ombak bukan satu-satunya hal yang bakal mengubah arah hidupnya. Seorang wanita datang, dan hidup Adi nggak akan pernah sama lagi. Hari itu pantai sedang bersahabat, langit cerah, ombak pas, cukup menantang tapi nggak bikin deg-degan. Adi sedang berdiri di bibir pantai, memegang papan selancar, sambil ngunyah pisang goreng beli di warung Bu Komang. Jadwal hari ini cukup santai, hanya satu murid baru, katanya, bule dari Australia. Pas dia lihat mobil sewaan berhenti di dekat area parkir, turunlah seorang wanita dengan postur tinggi, rambut pirang dikuncir, pakai kacamata hitam, dan bawa papan selancar sendiri. Adi langsung mikir, wah, bule yang ini serius nih, bukan yang cuma pengen konten TikTok doang. Wanita itu mendekat sambil tersenyum, dia bilang, kamu Adi, ya? Adi mengangguk, lalu menjabat tangannya, iya, saya Adi, panggil aja Adi. Wanita itu memperkenalkan dirinya, namanya Lola, dari Australia, sudah beberapa kali ke Bali, tapi baru kali ini serius pengen belajar selancar, katanya. Latihan dimulai. Ternyata Lola cukup jago. Meskipun beberapa kali jatuh, dia tetap semangat, nggak ngeluh, nggak banyak gaya. Setiap kali jatuh, Adi cuma bisa senyum, kadang nahan ketawa juga sih. Apalagi waktu Lola teriak-teriak sendiri, nyalain ombak. Tapi Adi salut, semangatnya tinggi, dan dia nggak gengsi minta diajari lagi dan lagi. Setelah sesi latihan selesai, Lola ngajak duduk di pinggir pantai. Sambil minum air kelapa, dia tanya soal tempat makan enak yang nggak terlalu turis. Adi, dengan penuh semangat, langsung rekomendasi warung favoritnya. Katanya, nasi campur di situ bisa bikin orang Australia lupa sama roti lapis. Obrolan ngalir begitu aja, dari makanan, nyambung ke kehidupan di Bali, terus ke cerita masa kecil, bahkan sempat bahas soal mantan, yang ini Adi pura-pura nggak fokus dengernya. Adi mulai ngerasa, ada yang beda dari Lola, bukan cuma soal tampangnya atau logatnya, tapi cara dia ngomong, tertawa, dan menghargai setiap jawaban Adi, bikin Adi nyaman. Biasanya, bule-bule hanya anggap dia pelatih selancar. Tapi Lola ngobrol seolah Adi itu teman sejajar. Waktu itu Adi belum tahu, dia pikir ini cuma klien biasa. Tapi ternyata, sore itu bukan sekadar latihan biasa. Itu awal dari ombak besar yang siap menggulung hidupnya, bukan dalam arti buruk, tapi dalam cara yang tidak pernah dia bayangkan. Setelah latihan pertama itu, Lola makin sering datang. Awalnya cuma 2 kali seminggu, lalu jadi hampir setiap hari. Katanya sih, biar cepat bisa berdiri stabil di atas papan. Tapi Adi punya firasat, yang dia kejar bukan cuma keseimbangan di laut, tapi juga sesuatu yang lain. Mereka mulai jadi lebih akrab.
Setiap kali selesai latihan, mereka nongkrong sebentar di warung kelapa langganan Adi. Nggak lagi bahas teknik selancar, tapi mulai ngobrol soal hal-hal kecil, makanan favorit, cerita masa kecil, bahkan filosofi hidup. Lola ternyata suka banget sama budaya Bali dan gaya hidup santai. Di sini orang nggak terburu-buru, katanya. Berbeda banget sama di tempat saya. Adi hanya senyum sambil mikir, ya iyalah, di sini macetnya bukan karena orang buru-buru, tapi karena upacara adat. Lama-lama, Adi mulai merasa nyaman, bukan karena Lola bule, bukan karena dia tahu Lola punya uang, tapi karena Lola beda, dia nggak sok, nggak memperlakukan Adi sebagai pekerja, atau pelatih yang dibayar, justru, dia sering traktir Adi makan tanpa diminta. Pernah sekali Adi protes, bilang, nggak enak, Mbak, tapi Lola cuma tertawa, udah, anggap aja aku utang 1 gelombang. Setelah 2 minggu lebih sering bareng, Adi mulai bimbang, hatinya mulai goyah, dia sadar, dia mulai suka, tapi dia juga sadar satu hal, hidup mereka beda. Beda usia, beda negara, beda dunia, dia cuma pelatih selancar, tinggal di kos sempit, sedangkan Lola, tinggal di villa sewaan dengan view laut, dan kerja remote untuk bisnis properti di negaranya. Tapi justru disitulah Adi mulai kaget, karena setiap kali dia minder, Lola malah seolah nggak peduli, dia nggak pernah bahas soal kekayaan, nggak pernah pamer, bahkan sempat sekali, waktu motor Adi mogok, Lola malah dorong bareng sambil ketawa. Pengalaman baru, katanya sambil ngos-ngosan. Dari situ Adi mulai melihat, mungkin ini bukan cuma perasaan sepihak, mungkin Lola juga merasakan sesuatu. Tapi Adi belum berani ambil langkah, dia terlalu hati-hati, terlalu takut berharap. Tapi tetap, dia mulai berharap. Suatu malam, saat duduk berdua di pinggir pantai abis latihan sore, mereka diam lama, hanya suara ombak. Adi, dengan sedikit ragu, bertanya, Lola, kamu kenapa sering banget latihan sama aku? Maksudku, kan kamu bisa aja cari pelatih lain. Lola menatap ke laut, lalu menjawab pelan, karena aku merasa nyaman. Jawaban itu singkat, tapi bagi Adi, cukup untuk bikin jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Adi pulang dengan senyum aneh. Temannya yang sekos langsung curiga, lu kenapa, Di, dapat bonus ya? Adi cuma jawab pendek, enggak, cuma kayaknya, ombaknya mulai ke arah yang tepat. Sudah hampir sebulan sejak pertemuan pertama Adi dan Lola. Apa yang awalnya hanya sekadar hubungan antara pelatih dan murid, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, dan lebih rumit. Setiap pagi, Adi jadi semangat bangun. Bahkan, alarmnya belum bunyi, dia sudah bangkit dan nyiapin papan. Padahal biasanya, kalau nggak dikejar waktu, dia baru bangun setelah ayam kampung 3 kali berkokok. Tapi sejak sering bareng Lola, hidup Adi rasanya lebih berwarna, lebih ringan, lebih ada tujuannya. Namun, semakin dekat mereka, semakin banyak pertanyaan yang muncul, bukan cuma dari Adi, tapi juga dari orang-orang di sekitarnya. Di, lu hati-hati, iya, kata Wawan, teman sesama pelatih, gue sih ngelihatnya dia baik, tapi jangan sampai lu dimainin. Adi hanya mengangguk waktu itu, tapi kata-kata Wawan pelan-pelan tumbuh jadi suara kecil di kepalanya. Di sisi lain, keluarganya di kampung juga mulai bertanya-tanya, waktu Adi iseng video call sama ibunya, dan si ibu melihat ada bule rambut pirang melintas di belakang. Pertanyaannya langsung datang tanpa aba-aba. Loh, itu siapa? Di, teman, klien, atau calon mantu? Adi langsung kaget dan salah minum kopi. Loh, jangan ketawa-ketawa, ibu serius, katanya lagi. Adi mencoba menjelaskan bahwa mereka cuma teman latihan, tapi suaranya sendiri terdengar ragu, karena sejujurnya, dia sendiri sudah tidak yakin status mereka apa. Lola juga mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang mempertimbangkan sesuatu yang lebih serius. Dia pernah bilang bahwa masa tinggalnya di Bali mau diperpanjang. Katanya, dia merasa lebih damai di sini. Dia juga makin terbuka soal hidupnya. Bahwa dia pernah menikah, dan sekarang janda. Suaminya dulu pebisnis properti, dan saat suaminya meninggal, dia mewarisi segalanya. Adi diam saat mendengarnya, bukan karena takut, tapi karena bingung harus bagaimana. Dia bukan tipe laki-laki yang matre. Tapi dia juga sadar, ini bukan hubungan biasa. Gue ini siapa sih? Pikir Adi, cuma cowok kosan, motor tua, gaji ngepas, mau ditaruh di mana di hidup dia. Kepalanya makin berat ketika dia mulai merasa, ada jarak yang gak kelihatan, bukan karena Lola berubah, tapi karena Adi mulai menjauh, diam-diam. Beberapa hari, Adi sengaja mengatur jadwal supaya tidak bisa melatih Lola. Dia bilang sedang sibuk, padahal sebenarnya dia hanya duduk di pinggir pantai, merenung sambil ngopi sendirian. Wawan datang dan duduk di sampingnya, lalu bilang,
Lu mikir terlalu jauh, kalau dia suka lu, ya jalanin aja. Lagian, jodoh kan bukan soal rekening. Adi hanya menghela napas. Gue takut, Wan, takut gue salah kira, takut dia cuma baik karena kasihan, takut gue keburu jatuh, padahal dia nggak pernah niat nangkep. Tapi rupanya, Lola juga merasa ada perubahan. Suatu sore, dia datang ke pantai, dan Adi nggak ada. Padahal biasanya dia selalu tepat waktu. Saat akhirnya mereka bertemu di warung, Lola langsung bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini menghindar?" Adi mencoba mengelak, tapi akhirnya, dia jujur. Dia bilang bahwa dia takut, bukan pada Lola, tapi pada harapan. Dia bilang, dia nggak yakin ada tempat untuk orang seperti dia di hidup seorang wanita seperti Lola. Lola menatapnya lama, lalu menjawab, "Saya datang ke sini bukan cari pria kaya, saya datang ke sini cari ketenangan, dan saya merasa tenang kalau bareng kamu." Kalimat itu seharusnya membuat Adi lega, tapi anehnya, justru bikin dia lebih bingung, karena dia sadar, ini bukan lagi tentang cocok atau tidak, ini sudah soal, berani atau tidak melangkah lebih jauh. Hubungan mereka jadi sedikit renggang, bukan karena ada masalah besar, tapi karena masing-masing sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Adi mulai menimbang, apakah dia cukup berharga untuk Lola? Lola mungkin bertanya-tanya, kenapa Adi tiba-tiba jadi menjaga jarak? Keduanya saling diam, tapi sama-sama menunggu siapa yang duluan berani ambil keputusan. Sementara itu, ombak di pantai tetap datang dan pergi, seperti perasaan, kadang tenang, kadang menggulung, dan kadang membawa pergi sesuatu yang belum sempat kita genggam sepenuhnya. Setelah beberapa hari penuh kebingungan dan tarik ulur perasaan, Adi mulai merasa lelah, bukan karena Lola, tapi karena pikirannya sendiri yang seperti tidak pernah berhenti berisik. Setiap hari dia mengajar murid lain dengan senyum yang dipaksakan, tapi setiap kali lewat di spot tempat biasa dia dan Lola duduk, ada rasa hampa yang susah dijelaskan. Sementara itu, Lola pun tak lagi seaktif dulu, tidak ada pesan singkat untuk latihan, tidak ada ajakan ngopi, bahkan tidak ada kabar. Adi sempat ingin bertanya, tapi dia menahan diri, ego dan rasa takutnya masih menang. Sampai suatu sore, setelah selesai melatih dua turis asal Belanda yang lebih sibuk selfie daripada belajar, Adi duduk sendiri di pinggir pantai, matahari mulai tenggelam, dan angin laut berembus pelan. Saat itulah, dari kejauhan, dia melihat sosok yang sudah sangat dikenalnya. Lola datang, tanpa senyum lebar seperti biasanya, wajahnya serius, matanya seperti menyimpan sesuatu. Mereka duduk bersebelahan tanpa kata, hanya suara ombak dan burung camar yang sesekali lewat. Setelah beberapa menit hening, Lola mulai bicara, "Aku tahu kamu menjauh. Adi, aku tahu kamu ragu. Tapi aku juga capek menebak-nebak, jadi hari ini aku datang, bukan untuk bertanya, tapi untuk jujur." Adi diam, dadanya mulai sesak. "Aku memang bukan orang biasa, aku punya latar belakang yang mungkin membuatmu minder, tapi aku nggak pernah datang ke hidupmu untuk membuat kamu kecil. Aku datang karena aku merasa, kamu satu dari sedikit orang yang membuatku tenang, dan buatku, itu lebih mahal dari semua hal yang pernah aku punya." Adi masih terdiam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Lola melanjutkan, "Aku tidak butuh seseorang yang sempurna. Aku butuh seseorang yang jujur, apa adanya, dan mau berjalan bareng. Kalau kamu masih menganggap aku terlalu jauh, aku akan mundur. Tapi kalau kamu yakin, walau sedikit saja, ayo kita mulai." Seketika, semua suara di kepala Adi berhenti. Semua keraguan, semua rasa takut, mendadak terasa tidak penting. Dia menatap Lola, dan dengan suara pelan tapi mantap, dia berkata, "Kalau kamu tanya, apa aku yakin? Jujur, aku nggak punya semua jawaban. Tapi yang aku tahu, aku mau coba, karena setiap hari yang aku lewati bareng kamu, rasanya beda, dan aku nggak mau itu cuma jadi kenangan." Lola tersenyum. Akhirnya, hari itu mereka tidak merayakan dengan pelukan atau kata cinta berlebihan, tapi cukup dengan duduk berdua, menatap langit jingga yang perlahan berubah jadi gelap, tahu bahwa kali ini, mereka sudah di tempat yang sama, sudah saling tahu arah, dan siap melangkah bersama. Beberapa minggu setelah itu, perubahan mulai terlihat. Lola memperpanjang masa tinggalnya di Bali, bahkan mulai bicara soal beli rumah kecil di pinggir pantai. Adi, perlahan mulai berani membiarkan dirinya bahagia, tanpa terlalu banyak rasa takut. Mereka masih menjalani hari-hari seperti biasa, selancar pagi, makan siang di warung, duduk sore di pasir hangat. Tapi ada satu perbedaan besar. Sekarang, mereka sudah tidak saling menebak, sudah tidak lagi main kode, sudah tidak lagi saling menunggu. Karena akhirnya, keputusan itu datang bukan dari tekanan, tapi dari keberanian untuk menerima, untuk memberi, dan untuk percaya.
Beberapa bulan telah berlalu sejak Adi dan Lola memutuskan untuk berjalan bersama. Kini, hidup Adi memang tidak tiba-tiba berubah jadi penuh kemewahan. Tapi berubah dalam arti yang lebih penting, dia merasa dihargai, didengar, dan disayangi, bukan karena siapa dia di atas kertas, tapi karena siapa dia sebenarnya. Mereka tidak buru-buru menikah, tidak langsung buat pesta besar atau pamer kemesraan di media sosial, tapi pelan-pelan, mereka membangun kebersamaan, dari hal-hal kecil, belanja di pasar tradisional bareng, masak nasi goreng seadanya, atau ngobrol santai sambil nonton ombak. Lola mulai belajar bahasa Indonesia, walau kadang masih nyampur-nyampur dan salah ucap. Tapi Adi suka itu, sementara Adi pun mulai percaya diri berbicara tentang masa depan, bukan dengan hayalan, tapi dengan niat. Yang dulunya cuma pelatih selancar dengan hidup sederhana, kini jadi pria yang punya tujuan baru, membangun hidup, bukan sendirian. Tentu saja, mereka masih punya tantangan, perbedaan budaya, jarak keluarga, usia, latar belakang, semua itu nyata. Tapi perasaan mereka juga nyata, dan ternyata, rasa saling percaya bisa mengalahkan banyak hal. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa cinta tidak selalu datang lewat cara yang kita rencanakan. Kadang ia muncul saat kita lagi nggak siap, dalam bentuk yang sama sekali di luar dugaan, tapi justru disitulah letak kejutannya. Adi tidak mencari cinta, dia hanya bekerja, mengalirkan hidup seperti ombak, tapi suatu hari, seseorang datang, bukan untuk menenggelamkannya, tapi untuk mengajak menari di atas air, seimbang, bersama. Mungkin kamu yang nonton sekarang juga pernah merasa seperti Adi, minder, takut gak cukup baik, takut beda latar belakang jadi penghalang, tapi pertanyaannya sederhana. Kalau kamu ketemu seseorang yang bikin kamu merasa tenang dan dihargai, beranikah kamu memperjuangkannya, meski dunia bilang kamu nggak selevel? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oh iya, baca deskripsi videonya juga ya, biar nggak salah paham soal cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kadang ombak terbesar justru membawa kita ke pantai yang paling indah.